Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono alias Joko Lelono di Pendowaji Channel. Selamat siang saudaraku semuanya, khususnya yang di Nusantara maupun di luar negeri. Terima kasih banyak atas dukungannya kepada Pendowaji Channel mengenai tentang kebudayaan pusaka, yaitu mereview atau mengedukasi. Semoga kebaikan Anda yang mendukung beliau selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa Ta'ala, diberi kemurahan rezeki atau kelancaran rezeki maupun selamat dimanapun yang bumi yang dipijak. Oke saudaraku, siang ini kita daripada nganggur karena belum bisa hunting, menunggu apa itu namanya itu informasi dari orang lapangan kami maupun buser-buser kami ya. Ini belum ada, bisa itu hanya ada informasi hanya satu, tapi percuma menunjuk, tinggal saya suruh ngumpulkan dulu begitu ya. Ya saudaraku, ini ada mereview beberapa pusaka ya, pusaka yang simpanan. Jadi pusaka yang belum pernah dikeluarkan begitu ya. Itu saudaraku ya. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kesalahan mengenai tentang tangguh maupun mengenai tentang edukasi ya, dapur maupun pamor ya, saya mohon maaf ya, karena memang semua itu tidak harus sama. Mengenai tentang menanggung, mengenai estimasi pusaka ya toh, estimasi zaman ya toh, maupun pamor maupun dapurnya, yaitu kadang-kadang kita itu ada salah, tidak sama, kadang-kadang tidak sama dengan rekan-rekan kita ya. Jadi saya sekali lagi tidak usah diperpanjang, diperbesar. Yang penting kita sebagai orang Jawa, anak cucu para leluhur kita, para leluhur zaman dulu ya. Nah, ini kita kuatkan mengenai tentang pusaka supaya dunia pusaka itu makin wah ya toh. Karena menurut kami bahwa pusaka ini sudah menghalang buana, yang apalagi sudah diakui oleh UNESCO begitu ya. Oh ya maaf saudaraku ya, saya agak sipit ini karena baru dioperasi semua, ini belum sempurna. Tapi melihat sipit ya. Kadang-kadang kita harus kalau ulap ini pakai kacamata ya, begini. Nanti kita pakai kacamata seakan-akan oh kok pakai kacamata ya, memang ada kelainan ya begitu. Jadi agak padang, agak ambiar begitu, sipit istilah ya saudaraku. Saya mohon maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf. Yang penting kita bersatu, mari kita saling kita itu mengudarakan mengenai tentang pusaka tinggal adilur kita, yaitu budaya pusaka. Ini semua adik-adik kita biar tidak alergi pusaka. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena mereview pusaka ini, saya pusaka khususnya yang lama-lama ya gitu, bukan berarti yang baru itu saya tidak mau belajar, bukan ya. Saya mempelajari khusus adik-adik kita yang belum ngerti pusaka biar mengerti yang lama dan yang baru, biar ada pilah-pilahnya. Karena tinggalan para leluhur kita ini dulu ya toh. Jadi yang lama itu harus memang ditunjukkan, dipelajarkan dengan adik-adik biar mengerti. Bukannya berarti yang baru itu jelek ya, biar ada kebedaannya ya toh. Nah, yang lama itu biar bisa dihargai begitu, karena zaman dulu itu lain zaman sekarang cara pembikinannya ya toh. Ya istimewasi kita itu seperti itu ya.
Jadi jangan dipersoalkan kalau saya itu menerangkan sebetulnya ada kesalahan, ada pelecetnya omongan ya toh. Begini, manusia tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Itu saudaraku ya. Nah, ya, saya buka pusaka yang dari kanan. Ya. Yang dari kanan rangkanya ini rangka kayu timo ya. Timo ya, timo termasuk Solo. Ya, Jawa Timur atau Solo? Jawa Timuran ya. Jawa Timuran. Ini saudaraku. Jawa Timuran ini Jawa Timuran ya. Kuno. Segalanya kuno. Namanya peletnya itu pelet udan grimis ya. Ya, di sini. Nah, pusaka ini rongko-rongkonya masih pembawaannya. Juga mendoknya itu masih kuningan lama ya. Masih pembawaannya Blewan ini ya. Ini saudaraku ya. Nah, kalau untuk ukiran ya toh, memang saya carikannya seperti yang praktis. Sebetulnya bukan gandengannya ukirannya. Ya, itu. Tapi untuk kata ditaruh sini bagus ya, terpaksa taruh sini begitu ya. Sekarang kita buka saudaraku ya. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada tidak benarnya kata-kata saya. Nah, ini ringan sekali saudaraku. Ini ringan sekali pusaka ini ya, sangat ringan. Ini saya buka ya. Saya buka karena setelah kita diwarnai sama perangi ya toh. Lah ini apa itu namanya? Harus kita sebenarnya harus diminyak. Kalau tidak diminyak dipegang tangan. Karatan, maksudnya dipegang jempol ini karat karena ini mengandung garam. Ya toh, keringatnya mengandung garam. Nah, pusaka ini 1 2 3 4 pada balok 7. Ya. Lot 7 ya, lot 7 dengan masing-masing utuh ya. Kalau masa ada salah satu karat atau kolosi itu wajar ya, karena erahnya itu erah Majapahit ya. Nah, estimasi erah Mojopahit ya, estimasi erah Mojopahit saudaraku ya. Di dalam kembang kacang ini sampingnya ini ada kinatah ya. Saya tidak tahu ini kinatah kuno pembawaannya ya toh. Tidak mungkin kalau pusaka seperti gini dikasih tambahan kinatah atau kuningan itu tidak mungkin ya. Ini dari pembawaannya. Di bawah ini aja gajah singo wungkul ya. Ini kalau menurut saya ini Mas Parianom ya. Memang kinatah itu ada perunggu ya toh, ada perunggu, ada kuningan sari, ada emas ya juga itu ya toh. Juga bahkan ada emas ada perak begitu ya. Nah itu kalau peraknya sekarang tidak tahu, yang setahu saya kalau pusaka kuno itu ya perunggu ya toh, emas apa itu Parianom ya toh, kuningan sari. Nah, ini sangat tebal sekali ya. Ya, ini sangat tebal sekali kinatanya gajah singo ya. Memang ditaruh hanya untuk ditaruh ini kenapa? Kan nyanyian itu sebagai simbol kawibawaan. Nah, untuk pamornya sangat deling. Saudaraku ya, pamor ini dinamakan pamor Nogorangsang. Ya, halus ya. Pamor Nogorangsang. Dapurnya dapur Balebang Lot 7. Ya, kembang kacang lengkap, sogoan ya, pamor Nogorangsang. Artinya Nogorangsang saudaraku ya, itu malik ya, belarak malik ya, belarak malik. Nah, belarak malik. Nah, belarak malik ya. Lah di baliknya juga tembus ya, belarak malik ya. Nah, pusaka ini pusaka sepuh, juga masih utuh. Kalau ada pamor yang kalah itu wajar, karena era-era Mojopahit zaman segitu sudah berapa ratus tahun ya.
kadang dari karang rawatan kan, tapi termasuk masih bagus, masih utuh. Dan untuk pamor deling, pamornya deling, garapnya garap bagus ya. Nah, dapur Balebang ini bagus memang untuk segala yang megang secara kepercayaan loh ya. Menurut Isa itu, menurut nama itu Balebang itu bagus untuk semua orang yang memiliki, begitu. Dan kawibawan, nama Nogorangsang itu kawibawan. Nah, siapa yang Isa itu niat tujuan jahat ya toh, untuk estimasi ya toh, jas akan terbalik, akan balik. Nogorangsang dengan kawibaan yang sangat tinggi. Kalau sebenarnya saya mohon maaf lagi ya, tidak mengimankan pusaka. Cuma saya mempelajari dengan antara kriteria-kriteria sang empu ini, Isa itu membuat apa itu, membuat pamor ya yang dinamakan Nogorangsang ini ya. Berarti kan ada maknanya, begitu saudaraku. Berarti ada maknanya. Makanya dengan adanya Nogorangsang yang bertempat di dapur Balebang ini sangat bagus ya, dari kawibawan ya. Siapa apalagi orang yang bukan harus orang pejabat aja, tapi yang jelas ini pusaka bagus, kawibawan sangat tinggi ya toh. Lu 7 ya ini jelas lambangkan kan bagus. Lu 7 bilang kok saya itu sandang pangan dan pitulungan, begitu ya. Ini bukan mengimankan pusaka loh ya. Zaman dulu itu memang pusaka itu maknanya besar sekali, begitu ya. Pusaka tidak harus untuk membunuh atau senjata perang ya, tidak bisa disamakan ya toh, begitu. Tadi ada sendiri-sendiri, begitu ya. Nah ini ya, estimasi era Majapahit ya, kembang kacang ya sampai ke bawah. Nah, untuk emas sampingnya kanan kiri masih utuh. Di bawah ya hanya ada 2, yaitu Kinata Gajah Singo Wungkul ya, tanpa ada lapis, langsung wungkul. Oke saudaraku, mengenai tentang mereview atau mengedukasi mengenai tentang pusaka satu ini, dapur Balebang ini ya, cukup. Dari sini kita lanjut yang lainnya, begitu ya saudaraku ya. Tuh, makasih. Bila ada kesalahan, salah ucap, saya mohon maaf, karena kita masih sama-sama belajar, gitu ya. Nah ini saya seneng kalau kita itu saling gini kan enak ya toh. Jadi tidak buntu kita mengeluarkan pusaka dengan saya itu sama-sama belajar ya toh. Saya pikiran tidak buntu. Tapi kalau lama tidak bikin memegang pusaka atau membuka makna punya pusaka, lah karena huruf sang seketa pusaka ini harus kita menjelaskan, tidak itu buntu ya, terus terang aja ya gitu. Kita tidak bisa memegang pusaka nama 1 tahun 3 bulan gitu aja sudah, terus terang aja, walaupun pusakanya banyak tetap nyeleot. Ya terus terang aja, pusakanya pendoa haji itu banyak ya, banyak sekali sudah itu, kamar tumpuan itu ya, bahkan ribuan ya. Mohon maaf loh, saya nggak sombong, saya sangat suka mengumpulkan ya. Nah ini ya mereview kalau memang ada yang cocok ya, ada yang kemas kawini ya, namanya jodoh. Karena pusaka itu mencari tuannya, mencari garis keturunannya, seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak, mohon maaf ya untuk mana kurang penjelasannya, nanti bisa SMS gitu ya. Ya, untuk yang kedua, ya. Nah ini ladrang dinamakan ladrang apa? Solo ya, Solo. Wow, pusakanya Solo rongkone woto, ya lah.
rongkonya seperti kita utuh banget saudara ya. Utuh ya toh. Dengan mendoi ya lama ya toh. Nah, untuk kayunya juga lama begitu ya. Kita buka sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wah, ya, megang gini toh gagah pusakanya, ya toh. Megang seperti gini sudah gagah. Kita buka, tapi tidak boleh dipegang, ya toh. Lah, pusaka ini sangat gagah sekali. Kok bisa makan gagah? Saya nggak bisa bikin satu. Satu saya tidak bisa bikin. Kedua, garapnya pusaka ini sangat lekok, sangat gagah sekali. Ya loh. Ini lo 13. Ya. Ini lo 13 pakai sogoan, ya toh. Lo 13 pakai sogoan. Ya. Lo 13 pakai sogoan. Dengan isel campuran besi ini membatu. Seperti batu, ya, seperti batu. Nah, ini kalau kena aus, ke pedang atau apa ya, ini lubang-lubang seperti nguyah, seperti uyah. Seperti pusaka Singosari, karena ini akhir Singosari. Dah. Lah, woto, ya dah. Woto itu bukan karena bertabar, bukan. Woto itu karena satu dari rawatan, karena dari kekuatan bagusnya bahannya. Nah, kalau pamornya sederhana, ya dah. Nah, pamor sederhana. Tapi pusaka itu pusaka kelas, pusaka pangkat. Ya. Pusaka sangat tua sekali. Dan untuk pamor, ya dah. Meteornya itu membatu. Sama wilayahnya itu menyatu seperti batu. Itu kalau di mikroskop, nah itu lobang-lobang rong-rowok. Terus pusaka sekelas itu, di situ ada kinata. Kinatanya sebagai sudah habis. Iya dah. Kinata lunglungan atau bisa itu di kandang di kembang kacang ya, kanan kiri sampai dari konjo. Ya. Itu kinata, itu emas itu, saudaraku ya. Itu emas. Loh, kenapa kau tuh? Loh, namanya aja ya. Walaupun kinata ada yang prodol, itu karena dari rawatan, satu karena dari cara membuka pusaka. Cara membuka pusaka zaman dulu memang ada aturan ya. Tidak boleh dibuka seret. Kalau pusakanya kinata protol. Ya. Kalau pusakanya kinata ini protol. Lah ini pusaka ini kalau ada kalau zaman Mojopahit, ya wajar. Itu akhir Singosari. Karena apa? Bahannya batunya ini membatu. Dah membatu. Untuk lo itu masuk lengkap, masih utuh, ya dah. Untuk ukuran panjangnya itu hampir 40. Itu. Pusaka ini bagus sekali. Ya. Era akhir Singosari, Mojopahit awal. Begitu. Karena yang dilihat itu adalah bahan besi dan pamor, tidak bisa dicolong. Tidak bisa dikelabui, ya. Ya, memang utuh. Tadi pusaka utuh itu karena dari rawatan, ya. Kalau dulunya zaman dulunya karena dari rawatan, ya, turun temurun. Lah seperti ini, ya. Kebetulan kalau ketemu orang yang tidak pernah merawat, dibiarkan ya hancur. Cara buka nggak ngerti, protol masnya, ya, sedikit protol. Kadang-kadang seperti itu. Makanya ada tata cara membuka pusaka. Memang ada sekolahnya. Kalau di sekolah di kesenian di mana itu namanya diisi ya ada cara pertama, cara membuka pusaka, cara untuk memberikan pusaka. Nah itu baru nanti belajar untuk membuat cara itu membuat pusaka. Ya. Nah, ini pusaka ini ya kinatanya masih utuh ya, masih utuh. Mas-masnya luar masih utuh ya. Lah ini kalah sedikit itu wajar ya. Namanya sudah tahun berapa ya toh? Itu ya. Nah itu paling tidak dulu tuh pusakanya menurut saya konglomerat. Ya, konglomerat. Lah, konglomerat itu apa? Ya zaman dulu jangan Mojopahit ya. Keluarga kerajaan atau
atau bawa-bawaan atau turun-temurunnya kerajaan ya. Begitu, yang punya pusaka ini bukan sembarang yang memegang gitu loh, masih ada keturunan-keturunan raja begitu. Pak. Kalau pusakanya besinya nguyah sekali ya, nguyah ya. Jadi seperti besi Singosari ya, itu. Dah. Untuk untuk di depan itu masih banyak. Ada kalong-kalongnya ini, ada garis-garis ini adalah kinatannya itu memang sudah ngelontok. Ya toh. Tapi mas asli ini ya, begitu mas asli. Oke? Lah, dapur sengkelat seperti ini ya toh. Bisa dinamakan bisa itu guling ya. Bisa itu guling Mataram. Ya. Karena guling Mataram diambil dari kitab pusaka Majapahit atau Sabu Inten sama Sabu Inten. Itu ada keterangannya itu nanti. Kalau kita bicara sengkelat dan Sabu Inten ya toh, nanti bisa dikatakan itu bedai Mojopahit ya toh. Begitu ya. Nah, akhirnya merambatnya kemana? Ke Banyuwangi ya toh. Lah itu ke Banyuwangi, untuk kerajaan Banyuwangi, yaitu Minahjinggo. Panjang itu nanti. Oke, saya singkat. Yang penting saya untuk mengenakan pusaka ini ya sangat berwibawa ya toh. Satu, pusaka berwibawa ya. Berwibawa itu macam-macam ya, untuk kederajatan ya, juga untuk pengaruh itu apa. Kalau melihat dari besinya kan membudah. Besinya membudah Jaroko ya, membudah. Cari sengkelat yang besi seperti gini ya sulit. Tidak mengandalkan pamor ini. Jadi pamor itu tutup kalau kursi budah ya toh. Ini ada pamor ya toh. Nah, pamornya bagus, halus ya toh. Nah, dinamakan itu pamor Prambanan ya toh. Halus sekali, lembut ya toh. Lah di dalam pamor itu bahan pamor ini seperti batu ya toh. Dari bahan wila ya. Isa itu seperti lubang kecil-kecil karena polusi alam. Oke ya, utuh ya. Ini yang bisa kita reviewkan ya, pusaka simpanan saya ya. Oke, sekarang lainnya. Untuk lainnya saudaraku, pusaka ini terus terang aja ya, kalau memang mencari jodohnya, mencari tuannya ya jelas tidak serendah derajatnya ini, karena pusaka ini pusaka derajat ini. Terus terang aja, pusaka derajat ini. Kita keluar satu nggak bisa menemukan orang seperti ini. Ini keluar belum karena kita bisa menemukan pusaka yang seperti ini, bahan-bahannya atau apa-apa. Oke, mohon maaf bila ada keterangan salah ucap dari pusaka yang kedua ini ya, saudaraku ya. Kita sama-sama belajar ya toh, begitu ya. Kita taruh seperti batu wungkul. Nah, sekarang pusaka yang ketiga. Ini lemah sekali ini ya. Pusaka ini nyimpan sudah lama ini ya. Yang jelas rangka-rangkanya baru ganti karena apa? Karena rangkanya ini sangat jelek, hancur ya, begitu ya toh. Ini pusaka mau cari kita timo masih belum ada timo. Ada timo masih belum kita pecah. Ada berapa gelondong saya? Ada pusaka adalah 20 gelondong ya. Satu pupu-pupu tapi belum sempat untuk mecah ya. Itu. Oke. Saudaraku. Aduh. Wah. Lah ini ya. Nah, ini pusaka yang baru ketemu ya. Nah, untuk besi terutama membatu. Besi membatu ya. Seperti Mojopahit tadi. Nah, untuk lebar
untuk lebar 2 jari, yang di bawah 3 jari, ya lah. Untuk estimasi Mojopahit, ya, estimasi Mojopahit. Di sini ada kembang kacang double. Nah, kembang kacang double ini, kalau saya boleh untuk menerangkan, sebenarnya saya mohon maaf ya, karena dunia pusaka tidak sama masalah tangguh ya. Masalah tangguh tidak sama, ya toh. Jadi kalau saya dalam belajar ini ada nama khusus, ya toh. Kembang kacang sun double, ya toh. Ini ada nama khusus. Tapi sekarang di dunia pusaka, di dalam buku, di dalam apa dinamakan kembang kacang double ini namakan Semarkinandu, ya, Semarkinandu, ya toh. Di sini ada keanehan. Di sini kembang kacang yang di bawah ini bungkem, nempel, ya, di bawah, di atas buka. Jadi kalau masalah untuk mengatakan menerangkan ini sukmo bungkem, ya, sukmo bungkem. Nah di sini sukmo buka. Nah, sukmo buka dan sukmo bungkem ini namanya yang jelas, ya, yang jelas. Satu untuk membungkem, untuk malah kita itu pejabat atau masalah apa, jelas untuk kawibawaan. Nah, kalau kita bisa dibungkem orang percaya atau tidak percaya, ya, namanya itu semua itu kekuatan Allah, ya, kekuatan Tuhan. Mau dibungkem orang, ya, akan terbuka karena dibuka, karena di sini ada sukma buka. Nah, ya lah. Ini jadi siapa yang megang ini bisa membungkem orang, kawiban bisa membuka, paham ya, begitu. Tapi kalau kita mau dibungkem sama orang tidak bisa, karena sudah anak di sini kita punya andalan sukmo buka. Ini saudaraku ya. Nah, monggo mau mengatakan Semarkinandu, monggo, gitu. Cuma saya sungkan kalau saya terangkan dengan istilah saya punya nama, ya toh. Dari pelajaran saya dulu memang nggak sama. Nah, tapi monggo tangguh sendiri ya untuk masalah pusaka satu ini, ya. Semua bagus, tujuan bagus. Yang jelas kita itu harus mengangkat kebudayaan kita, ya. Lain dari permasalahan yang lain atau itu, ya. Ini namanya satu itu sukmo buka dan sukmo bungkem, ya dah. Lah kembang kacang double ini memang langka. Cara pembuatan itu harus pas, ya dah. Semitis, ya dah. Untuk bahan, ya dah, bagus. Mojopahitan, ya dah. Coba jelaskan. Untuk bahan Mojopahitan. Itu ya. Makanya pusaka ini pusaka enggak besar, pusaka ini paling enggak ukuran 37. Ya lah, tapi lebar, begitu. Nah, kembang kacangnya bisa dikatakan sukmo buka, sukmo bungkem, ya. Tadi sudah saya jelaskan sukmo buka, sukmo bungkem. Nah, pusaka ini memang harus pegangannya para pejabat, ya toh. Bukan pejabat aja, ya, atau para kiai yang tersohor, ya. Lah itu semua harus menjadi kawibawan, ya. Lah inilah saya katakan lagi bahwa pusaka itu mencari tuannya, mencari jodohnya. Anggaplah saya di sini sebagai showroom pusaka atau showroom mobil. Nah, tidak ada bedanya seperti itu. Oke, saudaraku, ya. Yang jelas besi ini sangat sip, sangat bagus, ya. Besi sangat sip. Tidak tahu ya, bahan-bahannya seperti gini ya, ringan ya, lebarnya 3 jari dari bawah ya, itu ya, ini ya. Saya teruskan lagi, bawah itu bungkem ya, sempono bungkem, di atas sukmo buka, sempono buka. Bisa buka, bisa nutup ya, oke. Ya, saya mohon maaf bila ada keterangan saya mengenai
beberapa pusaka, 3 pusaka ini kita saling berbeda untuk menerangkan pusaka itu wajar, ya toh? Karena semua jam terbang tidak sama, begitu. Monggo, kalau yang satu itu mau mengatakan siapa masalah tangguh, monggo, ya toh, bebas. Tangguh atau dapur bebas ya, tangguh maupun dapur bebas, begitu ya. Terima kasih saudaraku. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kekurangannya. Kalau pusakanya lebar lurus ya seperti betok begitu ya. Nah itu ini ketiga pusaka sudah ya. Cuma saya apa itu namanya, mau ngelakar pusaka yang unik, ulap ya. Saya punya jimatan yang unik ya. Kenapa kok dikatakan unik? Unik menurut saya ya, begitu. Pusaka ini namanya Ki Brojol ya. Brojol itu ada 2 ya. Brojol itu ada 2. Lah ini ya, brojol sajen ya, yang dinamakan brojol sajen ya toh. Dapur brojol, depan brojol, era Mojopahit ya toh. Ini era Mojopahit ya. Cuman di sini ada keanehan ya toh. Tebuang ini bentar. Lah di sini brojol Mojopahit ini ya toh, saya punya jimatan ya. Ini langsung ada kinata masnya, mas tebel ya, masnya tebel ya, mas tebel langsung dibentuk ornamen orang ini ya. Nah ini tebel ya, gak teko, masnya tebel, depan tebel ya, begitu. Lah itu tebel masnya. Lah kinatanya itu tebel, mas asli. Langsung misal itu masih tempel, kelipit tempel, itu mas asli. Nah, berarti ini dulu bukan punyaannya orang sembarangan. Brojol sajen Mojopahit yang jelas punyaan orang dalam. Karena itu ada masnya, karena ada kinatanya. Jangan dipegang. Kinatanya itu tebel sekali. Ya, jangan dipegang pusakanya maupun masnya. Nah itu langka. Jadi saya punya beberapa pusaka, memang tidak harus sama, aneh-aneh itu ya. Lah brojol Mojopahit ini jelas itu dulu bukan punyaan orang sembarangan atau orang kampungan, bukan. Itu punyaan orang Kolong Mengrat atau bisa-bisa punyaan keluarga raja. Karena ini masnya ini langsung dikelilingi dengan emas semua, mas Buddha ya, mas Buddha itu ya, brojol Mojopahit ya, ori sepuh ya, sepuh. Nah ini makanya kita mereview pusaka itu memang banyak macam ya, ada banyak macam. Yang sepuh itu banyak. Justru di desa kadang-kadang menemukan pusaka yang belum pernah saya itu keluar, belum pernah dipamerkan. Itu orang kaget, gak tahu, dianggap baru, keliru. Saya punya pusaka, beberapa pusaka yang antik-antik, gambar kuda, kalau akhirnya apa? Bangun dolok pusaka Kerawangan. Ya toh, dibikin anak ditembak nih. Oke, enggak apa-apa. Wah itu ekonomi kreatif ya. Biar membudaya, biar bagus, karena itu juga karena sandang pangan ya toh. Cuman kita harus bedakan yang lama yang asli ya toh, yang baru yang mana, yang lama yang mana lah gitu ya. Itu semua bagus begitu. Oke, sampai dari atas sampai dari badan seperti ya, emas ya, tebel emasnya. Oke, terima kasih saudaraku. Bila ada kata salah ucap kami, saya kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Tidak lupa dengan adanya mereview pusaka ini, semua tidak ada orang yang terkena ahli pusaka ya. Kita masih sama belajar
Begitu Saudara ya. Makasih lagi, saya mohon maaf ya. Saya mereview pusaka ini, pusaka yang sepuh-sepuh dan yang unik-unik dan yang sekelas seperti membatu ya, seperti batu. Ya. Apalagi yang seperti ini. Ya. Ya ini harus saya terangkan. Oke. Terima kasih. Selamat siang. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.